Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Oke, kembali lagi di prediksi soal TKD untuk rekrutmen BUMN tahun 2022. Dan ini adalah bagian keempat teman-teman. Untuk 3 bagian yang lainnya, linknya akan kami sertakan pada bagian deskripsi video ini, agar teman-teman yang baru bergabung bisa menyaksikan video-video kami sebelumnya. Nah, untuk yang baru bergabung, mohon bantuannya, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Baik, sebelum kita membahas soal-soal prediksi keempat ini, ada baiknya teman-teman menyelesaikan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, soal yang pertama ini lagi-lagi kita bertemu dengan analogi verbal. Ini kita harus mencari analogi atau hubungan dari ketiga kata yang diberikan. Oke, di sini ada pesawat terbang, pilot, dan udara. Ini sebenarnya lumayan mudah teman-teman, karena terlihat dengan jelas hubungan di antara ketiga kata ini. Ya, pesawat terbang itu dikendalikan oleh pilot dan dia beroperasinya di udara. Jadi kita bisa menentukan bahwa ini adalah alat transportasi. Nah, pilot ini adalah yang memegang kemudi, sedangkan udara ini adalah tempat operasinya, tempat operasi. Oke. Atau mungkin bisa kita katakan ini tempat di mana alat transportasi itu dalam tanda kutip berjalan ya, karena tidak menggunakan kaki dia berjalannya. Nah, sekarang tinggal kita lihat opsi yang ada. Pada pilihan A di situ ada motor, montir, dan bengkel. Ini tidak mungkin ya teman-teman, karena pengemudi atau yang memegang kemudi motor itu tidak disebut montir. Itu. Oke, ini sudah pasti tidak benar. Bagian B di situ ada delman, kusir, dan kuda. Oke, delman ini alat transportasi, yang memegang kemudi adalah kusir, tetapi tempat beroperasinya atau tempat berjalannya itu tidak mungkin kuda. Berarti ini salah. Oke. Nah, bagian C kita punya mobil, sopir, dan garasi. Mobil adalah alat transportasi yang dikemudikan oleh sopir, tapi tempat operasi atau berjalannya bukan di garasi. Oke, ini juga bisa kita coret. Kemudian pilihan berikutnya, kereta api, alat transportasi yang dikemudikan oleh masinis dan beroperasi atau berjalan di rel. Oke, berarti jawaban untuk soal ini adalah delta. Nah, supaya lebih paham kembali, kita pindah ke soal berikutnya. Kita punya 3 kata pengacara, hakim, dan hukum. Nah, ini kan sebenarnya mudah untuk menentukan hubungan di antara ketiganya ya. Pengacara dan hakim ini adalah profesi teman-teman. Ini adalah profesi, ini juga adalah profesi. Profesi yang sama-sama bergerak di bidang hukum. Oke, jadi 2 buah profesi yang bergerak di sebuah bidang yang sama. Nah, sekarang tinggal kita lihat pilihan jawaban yang ada. Bagian A itu ada pelukis, penyanyi, dan pelatih. Ini tidak mungkin jawabannya. Pelukis dan penyanyi, oke lah, kalau mau dikatakan itu adalah profesi di bidang seni, tetapi pelatih itu bukan bidangnya. Berarti jawaban A sudah pasti keliru. Untuk bagian B, di situ ada kata pengarang, penerbit, tetapi ada wartawan. Wartawan ini kan bukan bidang profesi dari pengarang dan penerbit. Oke, ini juga bisa kita coret. Bagian C kita punya guru, dosen, dan pendidikan. Nah, ini benar ya.
Guru itu adalah profesi, dosen adalah profesi, dan kedua profesi ini bergerak di bidang pendidikan. Berarti untuk soal ini jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, soal nomor 2 ini kita harus mencari dua buah kata, di mana kata pertama itu berhubungan dengan cincin, dan kata yang kedua itu berhubungan dengan kaki. Oke, kita coba pilihan jawaban A, jari dan sepatu. Jari berhubungan dengan cincin, sebagaimana kaki berhubungan dengan sepatu. Oke, cincin dipakai di jari, sepatu dipakai di kaki. Berarti untuk soal ini jawabannya sudah bisa langsung kita pilih adalah alfa. Oke, karena kalau kita coba pun pilihan jawaban di bawahnya, oke, bulat berhubungan dengan cincin. Oke, bentuk cincin mungkin bulat, tapi bentuk jari itu tidak berbentuk kaki. Maksud saya adalah jari itu adalah bagian dari kaki, jadi analoginya tidak benar. Pun kalau kita periksa pilihan jawaban yang lain. Oke, untuk menghemat waktu kita pindah saja ke soal berikutnya. Di sini ada kata, kita harus mencari kembali dua kata, di mana kata pertama itu berhubungan dengan serangga, kata yang kedua berhubungan dengan mawar. Oke, sekarang kita perhatikan opsi jawaban A. Di situ ada lebah dan bunga. Oke, lebah berhubungan dengan serangga, ya. Oke, ini benar karena lebah ini adalah salah satu jenis serangga. Sebagaimana mawar berhubungan dengan bunga. Mawar ini juga merupakan salah satu jenis bunga. Oke, berarti kita sudah bisa langsung melingkari jawaban untuk soal ini adalah alfa, teman-teman. Jadi semudah itu. Nah, kami sudah membuat sebuah video yang khusus membahas soal-soal analogi verbal. Linknya juga akan kami berikan di deskripsi box di bawah. Silahkan ditonton, teman-teman. Oke, soal nomor 3 ini adalah salah satu bentuk numerik. Hitung cepat, teman-teman. Jadi kita diminta untuk menghitung jumlah 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 9 pangkat 2. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, ingat saja ya, penjumlahan kuadrat seperti ini dan seterusnya sampai n pangkat 2 itu teman-teman bisa gunakan aturan ini. N dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 nanti dibagi 6. Oke, ini saya lingkari, saya kotak maksudnya supaya bisa diingat. Ini penting, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau begitu kita bisa langsung gunakan saja. Nah, n-nya di sini yang mau dicari adalah 9. Berarti tinggal kita ganti n dengan 9. 9 dalam kurung 9 tambah 1, kemudian dalam kurung 2 dikali 9, nanti hasilnya ditambah 1, kemudian dibagi 6. Oke, disederhanakan diperoleh 9 ya, dikali 10 dikali 2 kali 9 18 tambah 1 berarti 19 dibagi 6. Oke, supaya mengalinya tidak terlalu besar, nah ini bisa kita sederhanakan. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 bagi 3 hasilnya 2, 10 bagi 2 itu 5. Berarti kita peroleh 3 dikali 5 dikali 19. 3 kali 5 itu 15. 15 dikali 19 hasilnya ya 285. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah Charlie. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Jadi 3 adalah berapa persen dari 20? Nah, kalau diterjemahkan soal ini sebenarnya maknanya begini. Ada sebuah persen ya. Kalau dikalikan 20 hasilnya adalah 3, kan seperti itu. Jadi dengan mudah bisa kita temukan A itu adalah 3 dikali 100 dibagi 20. Oke, 100 dibagi 20 itu 5. Berarti kita peroleh A sama dengan 3 dikali 5. Ya, berarti A sama dengan 15. Jadi jawaban untuk soal ini adalah bravo. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan soal yang serupa dengan ini, teman-teman langsung saja pada langkah ini. Ya, jadi yang dicari itu A, tinggal bagi saja 3 dengan 20. Jadi ini dengan ini kita bagi, kemudian kalikan dengan 100. Oke, 100 dibagi 20 hasilnya tetap 5. Nah, kalau dikali hasilnya 15. Jadi akan sama. Seperti itu, teman-teman. Oke, soal nomor 5 katanya diketahui U2 tambah U4 sama dengan 12 dan U3 ditambah U5 sama dengan 16. Maka suku ke-7, oke kita garis bawahi dulu ini, dari barisan aritmatika adalah berapa? Oke, jadi yang ditanyakan adalah
U7-nya. Ini yang ditanya teman-teman, U7. Nah, ingat, barisan aritmatika itu kita mengenal istilah beda ya, atau B. Beda itu adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1. Atau bisa kita tulis, kalau punya suku kedua dikurangi suku pertama, itu adalah beda. Atau bisa juga suku keempat dikurangi suku ketiga. Jadi suku dengan suku sebelumnya dicari selisihnya, itu adalah beda. Kemudian kita kenal juga untuk mencari suku ke N ya, itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama bisa ditulis U1 atau A ditambah dalam kurung N-1 dikali beda. Jadi pada soal ini yang dicari adalah U7. Berarti U7 itu sama dengan suku pertama ditambah 7 kurang 1, 6 beda. Nah, ini yang akan kita cari teman-teman. Oke, berarti kita harus menemukan berapa A dan berapa B-nya. Oke, ini saya pisah dulu ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah materinya. Nah, sekarang kita perhatikan yang diketahui. Oke, katanya U2 ditambah U4 itu sama dengan 12. U2 itu kan bisa kita tulis suku pertama ditambah beda. Itu. U4 itu adalah suku pertama ditambah 3 beda. Nah, ini hasilnya sama dengan 12. Oke, kita peroleh 2A ditambah 4B itu sama dengan 12. Oke, kita simpan dulu yang ini. Nah, diketahui lagi bahwa ini ya, diketahui juga U3 ditambah U5 sama dengan 16. U3 itu adalah A ditambah 2B. Kemudian ditambah U5 itu adalah A ditambah 4B sama dengan 16. Oke, ini 16. Nah, diperoleh 2A ditambah 6B. Oke, sama dengan 16. Oke, ini saya kotak. Nah, sekarang untuk menemukan A dan B-nya, kita bisa menggunakan eliminasi substitusi. Ini dengan ini kita eliminasi ya. Ditulis ulang, diperoleh 2A ditambah 4B sama dengan 12. Nah, sekarang tinggal kita kurang. Kalau kita kurang, ini habis. Oke, yang tersisa nanti adalah 2B sama dengan 16 dikurang 12 itu 4. Berarti dapat B sama dengan 2. Nah, B ini bisa kita substitusi ke sini. Kalau kita substitusi ke situ, nanti diperoleh 2A ditambah 4 kali 2, 8 sama dengan 12. Berarti 2A sama dengan 12 kurang 8, 4. Dapat A sama dengan 2. Oke, berarti ini bisa kita dapat jawabannya. 2 ditambah 6 dikali 2. Oke, berarti 2 ditambah 12. Jawabannya 14, yaitu error. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Katanya seorang kakek membagikan permen kepada 6 orang cucunya. Jadi ada 6 orang cucunya. Menurut aturan deret aritmatika. Oke, berarti ini kembali soal deret aritmatika. Maka kita harus ingat aturan sebelumnya ya. Semakin muda usia cucu, semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diperoleh cucu kedua sebanyak 9 buah dan cucu kelima sebanyak 21 buah, jumlah seluruh permen adalah. Oke, jadi teman-teman, ini yang ditanyakan adalah jumlah suku ke N. Yang ditanyakan adalah Sn. Ini yang harus dicari gitu ya. Nah, karena ada 6 orang, berarti yang dicari adalah S6. Nah, bagaimana cara mencari Sn? Aturan mencari Sn itu sebenarnya adalah N/2 dalam kurung 2 kali suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali bedanya. Oke, ini harus diingat teman-teman, karena ini banyak digunakan. Oke, nah kalau begitu yang akan dicari adalah 6/2 dibagi 2A ditambah 6 kurang 1 berarti 5 beda. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari berapa A dan berapa B-nya. Oke, ini lebih mudah karena di sini dikatakan cucu kedua. Cucu kedua itu berarti suku kedua. Nilainya 9. Oke, terus di sini ada cucu kelima. Nah, cucu kelima itu berarti, oke, terlalu panjang. Cucu kelima itu berarti U5 sama dengan 21. Nah, ini trik untuk mencari beda teman-teman.
Untuk mencari beda itu bisa dilakukan dengan mudah. Caranya adalah cari selisihnya ini, 21 dikurang 9, bagi dengan selisihnya ini, 5 kurang 2. Itu cara cepat untuk menentukan beda. Nah, akhirnya kita peroleh 21 kurang 9 berapa? 12 ya. Dibagi 5 kurang 2, 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Oke, kita punya bedanya sama dengan 4. Saya beri kotak supaya mudah diingat. Oke, sekarang kita tentukan A-nya. Nah, A itu bisa kita peroleh dari sini. Oke, saya ambil ke situ. U2 itu sama dengan suku pertama ditambah beda. U2-nya 9, suku pertama ditambah bedanya 4. Oke, berarti diperoleh A sama dengan 5. Oke. Nah, karena A dan B-nya sudah ada, ini bisa kita selesaikan. 6 bagi 2, 3. 2 kali A berarti 2 kali 5. Ditambah 5 dikali bedanya 4. Oke, diperoleh 3 dikali 2 kali 5, 10. 5 kali 4, 20. Berarti 3 dikali 30. Hasilnya adalah 90 atau alfa. Kita masuk ke soal nomor 7. Katanya sebuah bus melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Ini kecepatan ya. Oke, kita garis bawah dulu supaya bisa diingat. Dan akan menempuh jarak 324 km. Oke, ini jarak. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan? Oke, yang ditanya ini adalah waktu. Nah, untuk mengerjakan soal kecepatan jarak waktu, teman-teman harus ingat segitiga ini. Segitiga JKW. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Di atas J, di sini K, di bawah sini W. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misal yang dicari adalah jarak atau J, ya, maka ini kita tutup. Yang kelihatan apa? K dengan W. Berarti itu dikali K kalikan dengan W. Berarti kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kalau misal yang mau dicari adalah kecepatan, oke, berarti yang ditutup ini. Yang kelihatan apa? J per W. Berarti J dibagi W. Nah, begitupun kalau misal yang dicari adalah waktu, yang tertutup adalah yang ini. Oke, berarti yang kelihatan adalah J per K. Oke, sekarang pada soal ini yang diminta adalah waktu. Oke, berarti gampang. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, pada soal diketahui jaraknya adalah 324. Oke, satuannya sudah kilometer. Kecepatan satuannya juga kilometer. Oke, 36 km per jam. Nah, ini tinggal langsung kita bagi saja. Nah, kalau ini kita bagi hasilnya adalah 9. Berarti jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Semudah itu untuk jarak, kecepatan, dan waktu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Jadi ini soalnya lumayan panjang, teman-teman. Katanya Alif berangkat dari Jogja menuju Semarang pada pukul 5 subuh dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada waktu yang sama, oke, ini penting, pada waktu yang sama, Topan berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta. Berarti ini arah sebaliknya. Melewati jalan yang sama dengan kecepatan 40 km. Berarti lebih lambat dari kecepatan Alif. Jarak antara Jogja dan Semarang adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Oke, berarti yang ditanyakan soal ini, teman-teman, adalah waktu papasan. Nah, waktu papasan itu cara mencarinya adalah jarak total kita bagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Oke, kecepatan pertama itu adalah kecepatan Alif, ya, 60 km per jam. Oke, kecepatan kedua itu adalah kecepatan Topan, 40 km per jam. Oke, jarak total di soal itu 150 km. Ya sudah, berarti tinggal kita substitusi saja. 150 kita bagi dengan 60 ditambah 40. Diperoleh 150 dibagi 100. Hasilnya adalah 1,5 jam. Nah, 1,5 jam dari waktu mereka berangkat. Jadi 1,5 jam setelah pukul 5. Nah, berarti pukul 6.30. Atau kalau mau dituliskan juga bisa begini. Jadi berpapasan
pada pukul ya 05.00 ditambah 1,5 jam itu kan 1.30 menit gitu ya. Ya, sama dengan 06.30. Oke, jawabannya tetap Charlie. Nah, untuk soal waktu papasan ini itu berbeda rumusnya ketika waktu berangkatnya tidak sama. Nah, untuk model soal seperti itu kami punya video khusus yang membahas tentang jarak waktu dan kecepatan. Oke, silahkan di scroll video-video kami sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal terakhir, soal nomor 9. Katanya di sini Abdi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Farid berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30. Jadi ini arahnya sama teman-teman ya, Jakarta ke Bandung. Tetapi Farid lebih lambat 30 menit karena dia menggunakan mobil. Nah, dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, pertanyaannya, Farid ini mampu menyusul Abdi pada pukul berapa? Oke, dari soal ini berarti yang dicari adalah waktu susulan. Nah, waktu susulan itu gampang teman-teman, tinggal selisih jarak. Selisih jarak di sini adalah yang sudah dilewati oleh orang yang berangkat pertama dibagi dengan kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama. Jadi orang yang akan menyusul ini pasti kecepatannya lebih cepat. Makanya K2 dikurang K1. Begitu cara mengingatnya. Nah, berarti yang belum kita punya adalah selisih jarak. Kalau begitu, tinggal kita cari selisih jarak. Oke. Selisih jarak itu apa? Adalah jarak yang telah ditempuh orang yang berangkat pertama kali. Berarti Abdi. Nah, jarak berdasarkan segitiga JKW itu adalah kecepatan dikali waktu, gitu ya. Nah, kecepatan yang kita gunakan di sini adalah kecepatannya Abdi 40 dikali dengan waktu. Selisih waktu Farid berangkat setelah Abdi berangkat itu kan 30 menit. Dia baru berangkat 7.30. Nah, sedangkan Abdi berangkat pada pukul 7.00. Itu berarti selisih 30 menit. 30 menit ketika dikonversi ke jam itu berarti 0,5 jam. Nah, ini kalau kita kali hasilnya selisihnya berapa? 20 km. Oke ya? Nah, kalau begitu ini dengan mudah bisa kita peroleh. 20 dibagi kecepatan kedua 60 dikurang kecepatan pertama 40. Nanti diperoleh 20 dibagi 20. Hasilnya adalah 1 jam. Jadi 1 jam kemudian setelah orang kedua berangkat. Oke, itu bedanya. Di sini kita pakai waktu selisih dari mereka berangkat, sedangkan waktu susulan ini patokannya itu di sini setelah orang kedua berangkat. Jadi 1 jam setelah orang kedua berangkat atau pada pukul 8.30. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah bravo. Oke, itulah tadi 9 pembahasan soal. Kalau ada yang bertanya kok untuk prediksi keempat ini hanya 9, tidak seperti 3 prediksi sebelumnya, itu karena ini merupakan prediksi terakhir, kemungkinan terakhir, karena besok sudah pelaksanaan TKD BUMN 2022 ya. Untuk video selanjutnya silahkan dinantikan saja teman-teman. Bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk klik tombol subscribe dan lonceng ada di bawah, dan juga like semua video yang ada, bahkan kalau bisa share video-video kami agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak atas bantuannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.